Ada 12 kabupaten kota yang 12. terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Utara, Mbak. Baik. Untuk jumlah kepala keluarga atau jumlah warga dari 12 kabupaten kota ini berapa data terkini? Data terkini itu sampai sekarang itu mereka masih melakukan pendataan karena warga yang mengungsi itu tersebar. Ada yang di gereja, ini masih ada yang di gereja, ada yang di masjid, kemudian ada di rumah keluarga, ada di rumah masyarakat juga, ada yang pokoknya udah tersebar, Mbak. Oke. Di Tangsel sendiri ada 3.000 jiwa, itu masih perkiraan sementara, begitu, Mbak. Oke, dari wilayah yang terparah di mana dari 12 titik ini, Bu? Ini di Tangsel, Tapteng, dan Sibolga. Namun sampai saat ini Tapteng dan Sibolga masih terisolir. Kita tidak bisa melakukan komunikasi dan juga tidak ada akses menuju ke sana, Mbak. Artinya untuk mengetahui kondisi terkini, baik itu kebutuhan masyarakat dan sebagainya, apa yang bisa diupayakan untuk sekarang, Bu Sri? Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama TNI dan Polri sekarang lagi berusaha untuk menerbangkan bantuan yang dibutuhkan, bantuan dasar kepada masyarakat, begitu, Mbak, melalui udara. Namun saat ini Medan lagi hujan deras. Kendalanya 2 hari ini dari kemarin sudah mau menerbangkan heli untuk membantu masyarakat yang ada di 2 daerah tersebut. Ya. Namun terkendala hujan, Mbak, cuaca. Mudah-mudahan hari ini cuaca mungkin nanti siang, karena pagi ini pun di Medan hujan deras. Kami aja di sini yang ada di Tangsel tidak ada berhenti hujan, Mbak. Oke. Tapi ini yang terputus kan akses jalan ya untuk menuju ke sana. Bagaimana dengan listrik dan telepon? Apakah juga Ibu menerima informasi dari warga di Sibolga dan Tapteng? Ini tadi kami sudah diskusi sama teman-teman PLN. Di sana memang udah dari hari Selasa listrik mati. Dan komunikasi juga terputus, Mbak. Nah, teman-teman PLN gardu yang ada di Tangsel ini dari Sidimpuan ini menuju ke sana untuk memperbaiki gardunya juga tidak ada jalan, tidak ada akses menuju sana. Satu-satunya dari udara, Mbak. Oke, berarti sudah tidak bisa berinteraksi langsung ke sana sejak Selasa. Sudah hampir 2 kali 24 jam, benar ya, Bu Sri ya? Benar. Oke, tapi ada update juga dari jumlah warga yang meninggal ataupun juga warga yang saat ini dinyatakan hilang dari data Bu Sri? Ada, Mbak. Berapa, sekarang ini data sementara, mudah-mudahan jangan bertambah. Ini meninggal dunia udah 29 orang, yang hilang dinyatakan 9 orang, Mbak. Luka ringan dan berat itu ada 67 orang. Begitu, Mbak. Baik. Bagaimana lalu untuk penanganan mereka yang meninggal ataupun juga mereka yang luka ketika sarana-sarana fasilitas publiknya tertutup, Bu Sri? Yang meninggal sudah ditangani langsung oleh keluarga. Jadi jika ada rumahnya memang sudah terdampak longsor maupun banjir, itu sudah dibawa ke rumah warga yang bagus, yang tidak terdampak. Dan itu masyarakat di daerah situ bergotong royong untuk membantunya, Mbak, begitu. Dan dari 29 ini semuanya sudah terevakuasi, begitu. Baik. Bu Sri, dengan kondisi tidak bisa diakses ya 2 wilayah tersebut, kemudian juga untuk helikopter tidak bisa diterbangkan karena cuaca hujan. Nah, untuk hari ini, apa skenario terburuk yang bisa disiapkan oleh BPBD ataupun juga Pemda terkait dengan bantuan makanan untuk masyarakat yang juga saat ini mungkin tidak bisa mendapatkan? Ya, ini sekarang pemerintah Kota Sidimpuan dan pemerintah Kabupaten Tangsel begitu juga tahu. Dan begitu juga provinsi dan Balai Jalan Raya sedang berupaya untuk melakukan pembersihan material longsor, Mbak. Nah,
Artinya ada alat Eh, berat yang diturunkan begitu Bu Sri? alat berat sudah diturunkan di tempat akses menuju di lokasi akses menuju Sibolga dan Tapteng. Namun Mbak, ini sekarang memang kekurangan alat berat karena banyak wilayah longsor di daerah Tapsel sendiri, banyak longsor Mbak. Jadi pemerintah Tapsel sudah menempatkan alat beratnya di titik-titik rawan longsor begitu. Sehingga untuk di lokasi yang akses menuju ke Tapteng Sibolga masih kekurangan alat berat begitu Mbak. Oke, baik. Bu Sri, dari update terkini yang Ibu terima, kebutuhan warga saat ini yang sangat mendesak itu apa, Bu? Untuk di daerah Ya, Tapteng Sibolga ya. itu sudah pasti makanan siap saji. Dan air Karena bersih kalau ya? kita kasih pun dan air bersih. Hmm, Karena kalau kita pun kasih dia logistik, mereka akan kesulitan. kebingungan memasaknya di mana Oke, baik. dengan rumah yang terendam. Jadi kita mohon bantuan kepada seluruh pihak untuk membantu Ya. makanan siap saji kepada warga yang ada di Tapteng dan Sibolga serta baju yang layak pakai, Mbak. Baik, Bu Sri. Bu Sri, kami nanti mohon update kembali situasi terkini di sana. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan hari ini cuaca bersahabat ya Ibu ya, sehingga bantuan bisa segera diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Selamat pagi Bu Sri, selamat bertugas kembali. Iya, makasih. Ibu Sri Wahyuni Pancasilawati, Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Utara. Saat ini alat berat sedang disiagakan ke beberapa wilayah yang cukup parah terdampak seperti Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan dari data yang kami terima, ini memang sedikit berbeda dengan data dari SAR, yaitu BPBD menyatakan 29 orang meninggal dunia, 9 orang dinyatakan hilang, 67 orang luka berat dan luka ringan. Saat ini sudah dalam penanganan, namun beberapa akses jalan terputus total sehingga sulit untuk bisa memberikan bantuan termasuk makanan siap saji yang dibutuhkan untuk makan siang warga hari ini. Kami turut mendoakan kepada para petugas, para relawan, dan juga pihak-pihak terkait yang sedang mengupayakan secara optimal untuk warga masyarakat dapat dibantu.